Haleluya, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya malam hari ini kita semuanya dalam keadaan baik, diberkati Tuhan, amin. Saya mengajak sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau terlalu baik buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan dan perlindungan-Mu yang begitu sempurna buat setiap kami. Buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Terus pegang kami dengan tangan kanan-Mu, tuntun dan pimpin setiap langkah kami. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Sampai kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami mau ekspresikan syukur dan terima kasih kami lewat pujian dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari umat Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Sekali lagi mari sama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Dalam buku temukan sukacita. Selama ku ada di dalam-Mu, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kekuatan dengan Roh-Mu, janji-Mu yang telah menuliskan, punya rancangan yang indah. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kami akan terus bersukacita oleh karena Tuhan Yesus yang menjadi sumber sukacita kami. Kau yang memberikan pengharapan yang baru, sumber kekuatan buat setiap kami Tuhan. Amin. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Berjalanlah di depan kami Tuhan, pimpin setiap kami mengikuti kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami persembahkan bagi-Mu. Yesus, Kau yang kami andalkan, Kau yang kami percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, amin, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama kita sembah Dia, Bapak Ibu Saudara. Oh, Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan,
Oh, Kau yang kami percaya. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber segala berkat, oh, sumber pengharapan buat setiap kami. Oh, Kau yang kami andalkan selama hidupku. Ya Bapa, Kaulah kekuatanku. Shakananalaba. Bersamamu Yesus, ku tak akan pernah goyah. Pegang setiap kami. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Allah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Allah sumber segala-galanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Sebagaimana kami ada sampai saat ini Tuhan, kami tahu itu semua karena kemurahan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, shalom. Kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, amin. Tema firman Tuhan pada bulan April ini yaitu karakter and attitude to level. Dan saya mengambil subtemanya yaitu Tuhan tidak hanya menaikkan posisi kita, tapi Tuhan membentuk pribadi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting yang harus ada di dalam kehidupan kita, yaitu karakter dan attitude untuk naik level di dalam Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu Saudara
Bahkan semua orang ingin hidupnya naik level, ingin hidupnya diberkati Tuhan, dan lain sebagainya, juga ingin dipromosikan. Bahkan hidupnya ingin di dalam pelayanannya semakin besar. Tapi mereka lupa satu hal, bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Tuhan lebih memilih, lebih peduli siapa kita daripada apa yang kita miliki. Bapak Ibu Saudara, Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya begini Pak, Bu, level hidup kita itu ditentukan dari dalam hati kita. Level hidup kita itu ditentukan dari isi hati kita dan dari karakter kita. Bukan hanya kemampuan kita. Attitude itu menentukan posisi, menentukan yang namanya ketinggian. Attitude itu adalah sikap hati kita. Attitude itu adalah cara kita bertindak, cara kita merespon. Nah, contoh, attitude yang baik pasti rendah hati, sabar, berpikiran positif. Attitude yang buruk, sombong, mudah marah, suka mengeluh. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama, attitude lebih penting dari skill. Kita bisa lihat, ada begitu banyak orang pinter kan, tapi tidak dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena attitude-nya salah. Karena attitude-nya nggak benar. Firman Tuhan berkata di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus punya ini, punya hati yang rendah. Apalagi Yesus taat. Yesus enggak sombong. Nah, inilah yang harus ada di dalam kehidupan kita, sikap kita. Contoh, orang bisa punya berbakat, orang bisa punya skill, tapi kalau nggak taat, mudah marah, congkak. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan nggak bisa angkat lebih tinggi dia lagi. Yang kedua, attitude yang benar itu akan membuka pintu berkat. Amsal pasal 22 ayat yang pertama dikatakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Nah, attitude yang benar itu rendah hati. Attitude yang benar itu setia, mau belajar, dan hormat. Yang seperti itulah yang saya katakan tadi, itu bisa membuka pintu. Pintu apa? Kita bisa lebih dipercaya lebih lagi. Kita bisa dipromosikan oleh Tuhan. Kita punya kesempatan yang banyak. Contoh Yusuf. Yusuf ini luar biasa. Attitude-nya luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, bahkan dipenjara, tapi sikapnya tetap benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Kejadian 39 ayat 2 dikatakan begini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa? Pertanyaannya, Tuhan menyertai Yusuf. Karena attitude Yusuf tetap benar walaupun keadaannya nggak adil. Bayangkan, Yusuf pernah bermimpi yang luar biasa. Dikatakan mimpinya itu Bapak Ibu Saudara,
berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah. Dan mimpi yang kedua dikatakan begitu, matahari, bulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Tapi kok kenapa Yusuf mengalami hal yang seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara, sikap Yusuf ini yang luar biasa. Attitude-nya luar biasa. Dia nggak protes sama Tuhan. Dia nggak ngambek. Akhirnya Yusuf yang kita tahu kehidupannya yang sangat menderita, tetapi Tuhan melihat attitude-nya dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Nah, level up itu datang bukan tiba-tiba, Bapak Ibu Saudara. Level up itu datang dari attitude yang benar. Ini kita harus tahu. Bukan dari kondisi yang nyaman. Yusuf ini kondisinya gak nyaman loh. Dia difitnah, dia dijual, dia masuk penjara. Tapi yang luar biasanya, Yusuf punya attitude yang benar. Yang ketiga, karakter itu menentukan ketahanan. Karakter itu dibentuk di dalam proses. Gak ada orang yang tiba-tiba karakternya baik. Tidak ada. Melalui proses. Banyak orang mau naik level, tapi gak mau dibentuk. Nah, ini yang susahnya. Roma pasal 5 ayat 3 dan 4 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Proses itu bisa terjadi selama kita masih ada di dunia ini. Dan ingat, di dalam setiap proses yang kita hadapi, Tuhan yang pegang kendali. Dalam setiap masalah yang kita hadapi, tetap Tuhan yang pegang kendali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, karakter itu, Bapak, Ibu, Saudara, karakter itu yang menentukan apakah kita bisa dipercaya atau tidak. Lukas pasal 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara yang besar. Nah, Tuhan lihat, apakah kita jujur? Apakah kita setia? Apakah kita bertanggung jawab? Bapak, Ibu, Saudara, contoh. Apabila kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan pasti percayakan yang lebih besar buat kita. Amin. Contoh Daud. Daud ini orang yang gak dianggap. Kenapa saya katakan gak dianggap? Waktu Samuel datang ke rumah Esai, ingin mengurapi anak Esai, dan anak-anaknya semua dikumpulkan, tetapi Daud sendiri tidak dipanggil. Daud masih ada di padang rumput, mungkin lagi menggembalakan. Nggak masuk hitungan. Coba bayangkan, jadi gembala beberapa ekor saja yang digembalakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dia tetap setia menggembalakan domba yang sekian kecil. Dia bertanggung jawab. Daud gak terlihat. Bapak, Ibu, Saudara, dia sendirian di padang rumput menggembalakan. Tuhan angkat Daud jadi raja, dan karakter dibangun saat tidak ada yang melihat. Bapak, Ibu, Saudara,
Tuhan angkat jadi raja loh Daud ini. Yang luar biasa. Apa saja sih yang menghalangi untuk kita bisa level up? Yang pertama, sombong. Congkak. Bisa menghalangi atau menutup berkat. Sebab di dalam Amsal pasal 16 ayat 18 dikatakan kecongkakan mendahului kehancuran. Yang kedua, kalau yang tadi yang pertama sombong, congkak, yang bisa menghalangi untuk kita level up. Yang kedua, tidak mau diajar. Amsal bilang begini, siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, belajar dari kegagalan kita, dari pengalaman kita. Orang yang mau dikoreksi, kita harus mau dikoreksi. Sebab kalau kita nggak mau dikoreksi, kita nggak akan bertumbuh. Yang terakhir, bagaimana cara untuk level up? Hanya satu, perbaiki hati kita setiap pagi. Minta sama Tuhan supaya Tuhan ubah hati kita, bukan cuma keadaan kita yang diubah. Berdoa sama Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena Tuhan, Dia selalu melihat hati kita. Tuhan selalu melihat motivasi yang ada di dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara, sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, hamba telah menyampaikan sebagian firman-Mu. Biar lewat firman Tuhan, setiap kami yang mendengarkan diberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan persembahan yang terbaik yang akan kita berikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan. Engkau Bapa yang begitu baik bagi setiap kami. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang kami miliki Tuhan buat pekerjaan-Mu. Kuduskan, sucikan pemberian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kul online pada hari ini. Kita akan terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih, anugerah, sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus, serta persekutuan manis bersama Roh Kudus yang beri penghibur, penolong, mukjizat yang menyertai Bapak Ibu Saudara dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang diberkati dan percaya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.